Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1 bukannya, kamu ikhlas? Vira langsung memasuki kamarnya. Hatinya sesak saat mengetahui pamannya tidak merestui hubungannya dengan Alvin, kekasih hatinya. Padahal mereka sudah menjalin hubungan selama kurang lebih hampir 1 tahun. Dan keluarga dari Alvin tentu saja sudah mengenali Vira. Vira merupakan anak yatim. Dia dibesarkan oleh ibunya semenjak dia masih umur 2 tahun. Dan dibantu oleh adik dari bapaknya yang dipanggil paman oleh Vira. Dia bernama Danu. Vira sadar, ibunya yang sering sakit-sakitan memang tidak mampu memenuhi kebutuhannya jika tidak dibantu oleh pamannya. Tentu saja, didukung oleh istri dari pamannya yang bernama Marni. Bibi Marni dan paman Danu juga mempunyai seorang anak perempuan yang seusia Vira, dia bernama Raya. Hubungan Vira dan Raya layaknya saudara kandung. Bahkan mereka besar bersama dan sekolah di tempat yang sama. Apalagi rumah mereka yang berdekatan, hanya berselang beberapa rumah lainnya. Vira mempunyai kulit putih bersih, hidung mancung dan tubuh yang kecil, serta rambut panjang sepinggang. Sedangkan Raya bisa dikatakan montok dan juga memiliki kulit putih bersih dan rambut sebahu. Jika kamu masih menganggap paman seperti keluargamu, maka jangan mau menerima lamaran dari Alvin. Karena dia bukan lelaki yang baik untukmu, ungkap Danu paman dari Vira. Tapi dia baik paman, dia banyak membantu Vira selama ini, bantah Vira pada ungkapan pamannya. Sebanyak apa sih dia membantumu? Apa sebanyak paman? Dia baru kamu kenal Vira. Bukan seperti paman, yang udah kamu kenal sejak kamu lahir, bantah Danu. Ibu. Rengek Vira menatap ibunya, yang sejak tadi hanya menyimak ucapan iparnya itu. Tapi sepertinya kamu keliru, Danu. Menurut penilaianku, Nak Alvin cukup baik untuk menjadi pendamping Vira. Ungkap Asma. Tidak Asma, kamu salah. Alvin tidak sebaik itu. Dan baiknya kamu berdua pikirkan ucapan dan larangan dari aku. Ujar Danu tegas. Dia biasa memanggil Asma dengan sebutan nama, karena umur Asma jauh lebih muda darinya. Tapi, dengar Asma, sebelum abang meninggal, dia pernah menyuruhku untuk menjaga kalian, apapun yang terjadi. Dan sampai sekarang aku hanya mencoba menjaga kalian berdua, dari lelaki seperti Alvin. Dan aku harap kamu berdua mengerti, jelas Danu. Tapi, Bang Alvin akan kesini minggu depan paman, isak Vira. Biar itu urusan paman, dan paman harap kamu tidak lagi menghubungi Alvin. Cetus Danu meninggalkan kediaman rumah Vira. Ibu. Vira langsung menangis di pelukan ibunya setelah kepergian Danu. Sabar nak, mungkin pamanmu benar, jika Nak Alvin gak baik untukmu. Ujar Asma menenangkan anaknya. Sebenarnya hati Asma ikut pedih. Kalau wali satu-satunya sang anak menolak dengan tegas permintaan anaknya, apalagi
menikah adalah perbuatan mulia. Sudah sejak seminggu Danu memutuskan agar Vira tidak menerima lamaran dari Alvin. Sejak saat itu juga Vira tidak lagi menghubungi Alvin. Dan anehnya lagi, Alvin pun tak sekalipun mencoba menghubungi Vira. Padahal sebelumnya, Alvin termasuk salah pacar yang posesif terhadap Vira. Assalamualaikum Asma. Suara teriakan terdengar dari luar rumah yang sederhana itu. Asma langsung keluar, setelah sebelumnya menjawab salam dari pemilik suara yang sangat dikenalinya. "Ada apa, Marni?" tanya Asma. "Ini, aku mau mengabarkan, kalau besok Raya mau lamaran. Tolong kamu datang, dan bantu-bantu masak ya. Soalnya mereka kan orang berada, jadi harus kami sambut dengan mewah." Jelas Marni. "Baik, emang calon Raya orang mana?" "Kan selama ini, aku gak tahu kalau Raya ada dekat sama cowok," tanya Asma penasaran. "Iyalah, Raya itu pandai menjaga hubungan. Diam-diam langsung lamaran. Gak kayak Vira, udah diumbar-umbar malah jadi bubar, kan?" sindir Marni. Vira yang mendengarnya dari dalam hanya bisa menelan ludah pahit. Mungkin, Raya sudah mendapatkan lelaki yang selama ini diidamkannya. Batin Raya ikut senang. "Tolong beritahu pada Vira, agar bisa datang untuk membantu. Aku izin pamit dulu, karena mau belanja." Pamit Marni meninggalkan kediaman Asma dan Vira. "Kamu udah dengar sendiri kan, Nak?" tanya Asma. "Sudah, Bu," sahut Vira. "Mungkin, apa yang dikatakan bibimu benar, Vira. Kamu terlalu sering memamerkan Nak Alvin. Dan mungkin, hubungan kalian kena aib," ujar Asma membenarkan ucapan Marni. "Iya, Bu, mungkin karena kami tidak berjodoh," sahut Vira lesu. "Kamu makanlah, bukankah nanti kamu masuk kerja?" "Baik, Bu," sahut Vira. Vira bekerja di sebuah toko kelontong yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dia biasanya masuk dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam, di mana toko kelontong tersebut sudah tutup. Selama Danu menyuruh Vira untuk membatalkan acara lamarannya, hubungannya dengan Raya pun seperti menjauh. Karena Vira biasanya selalu mendatangi rumah Raya jika ada waktu luang. Hari lamaran Raya pun tiba. Vira dan Asma sudah datang sejak pagi tadi. Mereka langsung ke dapur untuk membantu memasak dengan beberapa orang tetangga lainnya. Sejak kedatangan Vira, Vira tak melihat Raya, karena menurut informasi yang didengarnya, Raya lagi berada di salon untuk melakukan make up tunangan. Vira langsung melupakan masalahnya ketika ada banyak kerja yang harus dilakukan. Apalagi saat berkumpul dengan ibu-ibu ada saja bahasan yang membuat Vira tertawa. "Gak ngangka ya Asma, Raya sudah mau lamaran aja. Dan dengar-dengar calonnya orang berada ya?" tanya tetangga Marni. "Saya gak tahu jelas Mbak, karena saya pun baru diberitahu oleh Marni," sahut Asma. Obrolan terhenti saat Raya memasuki dapur.
Cantiknya, puji Vira melihat sepupu sekaligus sahabatnya itu. Vira, kemarilah, ujar Raya. Vira pun mendatangi Raya, dan langsung digandeng oleh Raya, dan mereka memasuki kamar Raya. Selamat ya Raya, ucap Vira tulus, bahkan dia bahagia saat melihat Raya. Makasih ya Vira, aku bahagia banget, makasih ya, akhirnya aku bisa dilamar oleh lelaki idamanku. Seru Vira antusias. Kamu curang, kenapa sampai sekarang kamu menyembunyikan siapa lelaki itu? Kamu gak adil sama aku, rajuk Vira. Raya langsung terkekeh dan memeluk sepupunya itu. Tunggulah sebentar lagi, kamu akan tahu. Bisik Raya. Vira, nanti kamu temenin Raya saat keluar kamar ya. Perintah Marni, setelah sebelumnya dia mengetuk pintu. Rombongan udah sampai. Jadi saat nanti ada yang mengetuk pintu, tolong kalian keluar. Lanjut Marni. Di luar, acara berlangsung dengan lancar. Bahkan mereka sudah memutuskan jika pernikahan akan berlangsung dalam waktu 2 bulan ke depan. Karena dari pihak lelaki sudah menyiapkan semuanya. Kamu bahagia kan? Tanya Raya. Aku bahagia Raya, apalagi kamu telah menemukan belahan jiwamu. Ujar Vira, jadi kamu ikhlas? Sangat ikhlas, walaupun aku lebih tua darimu beberapa bulan. Tapi aku ikhlas, jika emang kamu mendapatkan jodoh terlebih dulu. Ucap Vira menggenggam tangan Raya. Ketukan dari luar, membuat genggaman tangan Vira lepas. Dia langsung berdiri, diikuti oleh Raya. Vira mengandeng Raya untuk keluar. Adat di kampung mereka, calon pengantin perempuan akan keluar saat penyerahan cincin dari pihak lelaki. Vira langsung tercekat saat matanya memandang ke arah Alvin yang juga menatap ke arahnya. Bahkan sekarang, udara di sekitarnya seperti habis tanpa tersisa. Bang Alvin. Gumam Vira menghentikan langkahnya. Flashback. Aku mencintai Bang Alvin ayah. Aku mencintainya. Isak Raya, saat Danu mengatakan kalau Asma menyuruhnya ke rumah. Sebab ingin membicarakan tentang Alvin yang hendak melamar Vira. Raya, kamu sadar Raya, Alvin itu pacar sepupumu sendiri. Bentak Danu, ayah yang harus sadar. Dari aku kecil, aku selalu dituntut untuk berbagi dengan Vira. Bahkan aku harus membagi kasih sayang dari kalian berdua. Aku ikhlas ya, sungguh aku ikhlas. Tapi, jika sampai Bang Alvin dan Vira menikah, jangan salahkan aku, jika nanti ayah akan kehilanganku untuk selamanya. Cerca Raya dengan isakan. Raya. Marni langsung memeluk putri semata wayangnya, karena dia takut pada ancaman Raya. Bu, aku ingin Bang Alvin bu. Aku mencintai Bang Alvin. Lagi, Raya meminta permintaan yang tidak masuk akal menurut Danu. Aku sudah berkorban terlalu banyak untuk Vira bu. Aku bahkan tidak cemburu saat kalian membelikannya baju yang sama denganku.
Aku bahkan tidak cemburu saat kalian memberikan dia sekolah di tempat yang sama denganku. Ujar Raya. Tapi, itu semua kewajiban ayah Raya. Ayah selaku wali dari Raya, berhak untuk menjaganya, sahut Danu. Berarti ayah juga berhak untuk membatalkan lamaran itu, bukankah? Ayah wali dari Vira? Ayah gak bisa. Vira dan Nat Alvin saling mencintai. Tekan Danu. Berarti, ayah lebih rela kehilanganku. Baiklah. Raya langsung melepaskan pelukan ibunya dan berlari ke arah dapur. Marni yang panik pun mengikuti Raya. Istighfar nak, istighfar, ayah, ayah, teriak Marni. Ayah lebih sayang Vira kan? Maka, ayah siap untuk kehilanganku, ucap Raya seraya meletakkan pisau dapur di nadi tangannya. Ayah, ibu mohon ya, selamatkan anak kita, selamatkan Raya, mohon Marni dengan tangisan yang menyayat hati. Baiklah, baiklah, ayah akan membatalkannya demi kamu. Ayah akan membatalkannya. Seru Danu. Dia takut jika putri kesayangannya beneran bunuh diri. Mendengar penuturan dari ayahnya, Raya langsung menjatuhkan tubuhnya. Begitu juga dengan pisau yang ikut jatuh ke lantai. Marni langsung mendekati putrinya, seraya membuang jauh-jauh pisau yang berada di lantai tersebut. Berjanjilah, ayah. Ayah janji, ayah akan membatalkan lamaran mereka. Ungkap Danu, kemudian pergi meninggalkan anak dan istrinya. Setelah mengungkapkan keberatan dan ketidaksediaannya pada Vira. Besoknya Danu langsung menemui keluarga Alvin. Sebelumnya, perkenalkan saya paman dari Vira, sekaligus wali dari Vira. Meminta maaf sebesar-besarnya, karena Vira menolak acara lamaran ini. Ungkap Danu menarik napas dalam. Apa, gak mungkin, seru Alvin terkejut. Alasannya apa? Tanya Hendra, ayah dari Alvin. Alasan Vira adalah, dia gak mau terikat dengan pernikahan terlalu awal. Karena dia ingin membahagiakan ibunya terlebih dahulu. Lagi pula, dia merasa kalian berdua gak cocok, ungkap Danu dengan segala kebohongannya. Itu bukan sebuah alasan yang jelas paman. Aku gak terima dengan alasan Vira. Ujar Alvin menahan amarah. Bahkan sekarang dia mengepal erat tangannya. Aku sebagai pamannya hanya bisa menyampaikan. Dan Vira juga berpesan, jangan pernah lagi menghubunginya. Biar akulah yang jadi pembawa beritanya untuk terakhir kalinya. Ujar Danu, ini gak bisa, ini sebuah penghinaan Alvin, kamu tinggalkan dia. Apa dia gak sadar, dia itu gadis miskin. Harusnya dia bersyukur, bisa dilamar sama kamu. Berang Hendra tidak terima, sedangkan Ratih, mama dari Alvin hanya menunduk sedih dan juga kecewa. Pasalnya dia sangat menyukai dan menyayangi Vira. Dia juga kurang yakin dengan ucapan Danu. Namun, dia gak berani berkomentar apapun. Apalagi saat melihat suaminya merasa terhina. Aku harus menanyakan ini langsung sama Vira. Aku gak terima,
Ucap Alvin bangkit. Jangan pernah hubungi Vira lagi nak Alvin. Dia sudah menyampaikan penolakan melalui saya. Ujar Danu menghentikan langkah Alvin. Sebenarnya Danu takut jika nanti Vira mengatakan hal yang sebenarnya. Alvin, kembali ke sini. Jangan pernah kamu coba-coba menghubungi gadis tak tahu diri itu. Seharusnya kamu bersyukur karena belum melamarnya. Jadi, kamu berkesempatan untuk mencari gadis lain yang lebih baik darinya. Ujar Hendra dengan suara yang tegas. Maaf, jika saya lancang, Pak. Saya juga mempunyai seorang anak gadis yang sudah siap dinikahi. Barangkali, nak Alvin suka. Ujar Danu ragu-ragu. Hendra langsung beralih menatap Danu. Siapa, Raya? Tanya Alvin, karena dia tahu jika Danu merupakan ayah dari Raya. Alvin juga beberapa kali pernah bertemu dengan Raya, saat Raya menemani Vira tentunya. Raya, yang pernah mampir ke sini? Tanya Hendra memastikan pada Alvin. Iya ya, sahut Alvin. Boleh juga tuh, biar sekalian kamu balas sakit hatimu sama Vira. Dia kira kamu gak bisa mendapatkan gadis lain. Ujar Hendra tersenyum sinis. Tapi kami tidak saling mencintai ayah. Ralat Alvin, cinta akan tumbuh saat kita sering bersama Alvin. Dan sudah seharusnya kamu mencintai istrimu nantinya. Dan lupakan gadis miskin itu. Tekan Hendra, baiklah. Sahut Alvin mematuhi ayahnya. Baiknya kita lakukan acara lamaran seperti rencana sebelumnya. Ujar Hendra, jangan, bukan apa, kami belum siap apapun. Bagaimana dengan 2 minggu ke depan? Tawar Danu. Akhirnya mereka semua menyetujui tawaran dari Danu. Kecuali Ratih, sejak tadi dia hanya diam saja. Tidak ikut berkomentar, karena ada suaminya yang mendominasi. Flashback off. Ratih menatap sendu ke arah Vira yang menjatuhkan air matanya. Sedangkan Hendra dan Alvin, puas membuat Vira menangis di hari bahagia Alvin dan Raya. Setidaknya, mereka bisa membalas sedikit sakit hati dengan melihat air mata dari Vira. Ayo, ajak Raya menarik tangan Vira. Kenapa? Gumam Vira mengangkat wajah, menatap dalam ke arah Raya. Bukannya, kamu ikhlas? Raya menyunggingkan senyuman sinis. Senyuman yang tidak pernah Vira lihat sebelumnya. Vira langsung berlari ke dapur saat melihat senyum aneh dari sepupunya itu. Ibu, ayo kita pulang. Ajak Vira menarik tangan ibunya. Tapi ini, kamu kenapa? Tanya Asma melihat Vira menangis. Pulang, Bu. Paksa Vira dengan tatapan memohon. Asma pun mengikuti langkah kaki anaknya yang buru-buru. Dia ingin bertanya apa yang terjadi. Namun, niatnya diurungkan sampai mereka sampai ke rumah. Kenapa? Tanya Asma lembut begitu sampai rumah.
Yang melamar Raya adalah Bang Alvin, Bu. Isak Vira memeluk erat ibunya. Apa? Asma terkejut tak percaya. Padahal, alasan sebenarnya, Paman menolak Bang Alvin adalah karena dia ingin Raya yang bersama Bang Alvin, Bu. Sebab Raya telah lama mengidamkan Bang Alvin, Bu. Ujar Vira dengan tangisan yang menyayat hati. Sedangkan Asma mematung mendengar penuturan anaknya. Kenapa, Bu? Kenapa Paman tega? Tanya Vira. Tentu saja Asma sendiri tidak tahu jawabannya. Di rumah Danu, acara tetap berlangsung walaupun tanpa adanya Vira. Danu sedikit merasa tidak enak dengan keponakannya itu. Namun, Marni berkali-kali membisikkan pada Danu kalau semua itu bukanlah salah Danu, melainkan takdir yang kuasa. Lagi pula, ini saatnya Vira membalaskan jasanya pada mereka semua. Dengan merelakan Alvin hidup bahagia bersama dengan Raya. Setelah semua tamu pulang, bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Sebab sebagian dari mereka tahu jika Alvin merupakan pacar dari Vira. Dan kenapa sekarang lamaran dengan Raya? Bahkan banyak dari mereka yang menuduh Raya merebut Alvin dari Vira. Buktinya, sampai Vira menangis dan menarik paksa Asma untuk pulang. Padahal, acara belumlah selesai. Namun, Marni mematahkan semua tuduhan yang tertuju pada putrinya. Dia mengatakan pada tetangganya, jika semula, Alvin memang berniat melamar Vira pada Danu suaminya. Namun, Vira menolak dengan alasan tidak siap dan tidak mau cepat-cepat meninggalkan ibunya. Tetapi, karena keluarga dari Alvin yang menginginkan Alvin segera menikah, malah tertarik melihat kecantikan dan kemolekan dari Raya. Akhirnya mereka memutuskan melamar Raya. Tentu saja, setelah Alvin dan Vira memutuskan hubungan, akibat penolakan yang dilakukan Vira. Bersambung.